Jadi segala sesuatu harus berawal dari pikiran, Mas. Jadi menungso itu kudu punya pemikiran yang baik, ucapannya sing apik, juga mempunyai tindakan yang baik. Terus hidup itu harus ada eling lan waspada. Ya. Ora eling gendakane kan waspada lan bojone ora. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Manggala Wirya Tantra. Hari ini saya mempunyai tamu yang spesial untuk dihadirkan di depan layar kaca kita masing-masing. Beliau ini adalah seorang dalang dan juga beliau ini seorang yang bisa membuat wayang. Jadi sudah menjadi seorang dalang dan juga bisa juga membuat wayang. Beliau ini bernama Bapak Pujono. Lengkapnya Pujono Gumelar. Pujono Gumelar. Oke, namanya Pujono Gumelar. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang santai terkait dengan banyak hal, khususnya di bidang perwayangan dan juga di bidang filosofi kehidupan. Karena kalau tidak keliru, di dalam wayang itu banyak sekali nilai-nilai ajaran luhur ya, yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Kemudian digunakanlah ajaran itu dan dengan cara budaya ya Pak, disampaikan dengan cara budaya melalui wayang tadi yang bisa ditonton oleh banyak orang dan bisa dijadikan hiburan masyarakat juga. Nah, saya langsung saja berbincang dengan beliau. Bagaimana kabarnya Pak Pujono? Ya, Pak Mujine sehat. Sehat, seger. Sehat ragane, juga sehat ekonominya. Wah, mantap. Ya, rogo sehat, tapi ekonominya tidak begitu sehat. Oh, karena kahanan. Karena dampak pandemi ini ya. Dampak seperti ini memang tujuannya kan sehat ekonominya, karo sehat ragane, karo sehat jiwane. Jiwane sehat, rogo sehat, bersyukur. Ekonomi kurang sehat sedikit, tidak masalah. Yang penting mentalnya sehat. Betul itu. Kalau mental sehat kita bisa menghasilkan yang lain juga. Ya, bener Pak Bagus, betul. Pak Pujono, sudah berapa lama menjadi seorang dalang, Pak? Saya mulai dalang tahun 1990-an. 90-an? Iya. Saya sepertinya belum lahir. Karena saya ada garis keturunan. Jadi bapakku mbien, bapak saya dahulu memang seorang dalang. Bapak saya sekarang masih sugeng. Masih sehat. Usia 86 tahun. Masih naik sepeda motor kemana-mana. Ya, itu bapak saya. Wong lawas. Bapak saya itu wong sing ora pati gagasan. Ora pati gagasan. Ora pati gagasan iki tegese segala sesuatu kejadian nenek ngalam dunia ini. Baik itu kan hidup itu dihadapkan berbagai masalah. Masalah dengan keluarga, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan masyarakat. Yang paling berat adalah masalah dalam diri kita sendiri. Ya. Dalam diri kita sendiri kan masalahnya banyak. Nah, sebuah keinginan itulah yang menimbulkan masalah besar di dalam kehidupan adalah sebuah keinginan di dalam diri kita. Sumbernya dari sini. Iya. Keinginan yang melampaui batas kekuatan kita akhirnya jadi masalah. Timbulnya ngapusi sana, ngapusi sini, kini, comot kono, comot kini adalah sebuah keinginan yang tidak didasari dengan pengkuing jiwa. Pengertian yang benar. Pengkuing jiwa adalah kekuatan batin kita, keimanan kita, kekuatan batin dalam diri kita. Itu penting sekali. Ya, hidup itu kan jelas ya. Jalan ngiwa karo dalan nengen. Jalan nengen dalam kebaikan. Dalan ngiwa adalah dalan kadurakan, dalan yang tidak baik. Akibatnya bagaimana kan tidak tahu semua. Pada datanya kita akan tahu. Nek aku berbuat ngene iku dadine kaya ngene. Aku berbuat kayak gini, kok dadine kaya ngene, sebenarnya kita tuh udah tahu. Sebab ngerti akibatnya. Wes ngerti. Aku tuh minta ngene dadine ngene, tuh minta ngene dadine ngene. Karena kita punya sebuah keinginan yang tidak didasari dengan kebenaran itu cenderung nanti kita akan rusak. Nah, makanya
bapak saya itu sampai saat ini masih sehat. Beliau itu memang hidup rasa aneh-aneh, rasa neko-neko. Segala sesuatu kita itu kuat nggowo, membawa sesuatu itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nek kita itu kuatin bawa 20 kilo, ya 20 kilo. Jangan sampai kita membawa 40 kilo, nanti malah deyek-deyek. Akan sakit sendiri ya? Loro. Pusing, stres. Makanya, nek seperti bapak saya itu, sekarang masih sugeng, Mbah Polo, itu jurang seorang dalang, karena beliau itu sudah sesepuh dan sudah menep, bisa dibilang menep lah. Jadi urip itu rasa neko-neko. Sak madya wae. Cukup dengan kehidupannya sendiri ya sudah. Sak madya. Bukan dalam arti kita tidak kepengen kepengen mencari yang lebih, itu tidak. Sama dia saja, tidak usah berlebihan. Nek segala sesuatu kita terlalu berlebihan ya kurang baik. Gimana? Betul. Nah, ngombe terlalu banyak ya ora apik. Kembung. Mangan terlalu banyak ya ora apik. Sakit ya perut nanti. Wong nganggo perhiasan emas terlalu banyak ya ora apik. Memancing ya kriminal malah ya. Anting-anting kudune loro wae ya digawe 6 ngono ya. Itu namanya tidak sak madya. Ngono nek filosofi Jawa wong urip sing sak madya wae. Nah, itu akan mengalami sebuah kebaikan. Pada akhirnya akan mendapat sebuah ketenangan batin. Nah, itu yang sulit dicari ya sebenarnya. Betul. Itu dia. Orang punya banyak uang tapi hatinya nggak tenang, hidupnya juga akan tidak bahagia. Betul. Nah, dari 90-an tadi sudah andala, sampai sekarang berarti sudah hampir 30 tahun. Iya, betul. Hampir 30 tahun menjadi seorang dalang. Rasanya gimana? Ya, namanya berkesenian adalah memang satu. Ya, kita tidak istilahnya, tidak, kalau orang bilang munafik istilahnya seperti itu. Kita itu bekerja untuk cari nafkah. Betul. Dan berkesenian itu adalah sebuah pekerjaan. Seni adalah pekerjaan. Iya. Seni adalah sebuah pekerjaan. Gitu. Kalau kita itu totalitas terhadap berkesenian, gitu. Itu nanti kalau kita tuh bekerja dengan maksimal, gitu. Kita bekerja dengan sebaik mungkin, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, nanti akan menghasilkan. Ya teman. Yeah, namanya kita itu kalau kerja tidak menghasilkan adalah tidak mungkin. Betul. Tetap kita itu harapan kita bekerja tapi menghasilkan. Kita bekerja di berkesenian itu. Ngiras pantas kita nguri-uri budaya Jawa. Sekaligus melestarikan budaya. Nah, nguri-uri ataupun melestarikan budaya Jawa tersebut. Tapi kita juga bekerja. Kita mendapatkan hasil dari situ. Kalau saya tidak bekerja, anak istri saya makan apa? Nah, itu tambah berantakan lagi. Tetapi sekalipun kita bekerja di dalam dunia pedalangan, beda kita bekerja dengan pekerjaan yang lain. Contohnya? Nah, kalau di dalam pedalangan, di dalam pedalangan itu memang kita bekerja itu memang benar-benar kita harus fokus. Biar menghasilkan sebuah karya yang bagus, kita itu bekerja itu sambil belajar. Terus belajar. Iya, belajar dan belajar. Kita mau menjadi seniman dalang yang mumpuni, katakanlah. Kita kepingin menjadi seniman yang dalang yang mumpuni. Itu harus benar-benar kita itu belajar. Selalu belajar dan belajar. Bagaimana kita itu bisa megang wayang yang baik. Oke. Bagaimana luwes, semu dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memberikan omongan, ucapan dalam yang luwes itu bagaimana. Itu belajar dan belajar. Narasi-narasi. Ya, itu harus belajar. Terus isen-isen Mas, isen-isen di dalam pedalangan, wejangan ataupun wewarah. Itu kan kita harus selalu belajar terus. Selalu sering membaca buku, melihat wayang, itu sebagai referensi kita seorang dalang. Itu seperti itu, Mas. Ya. Jadi kalau masalah suka duka itu ya sama saja. Kita menjadi seniman, kita menjadi seorang wira swasta, kita menjadi dosen seperti penjenengan, kita menjadi menteri, kita menjadi presiden, seperti apapun pekerjaan kita. Itu semuanya tetap ada suka dukanya, Mas. Ada plus dan minus. Iya. Ya, suatu ketika kita dihadapkan ke titik jenuh itu jelas. Oh, pernah seperti itu. Itu
namanya orang kan seperti itu. Siapapun itu jelas dan rasa capek, jenuh itu iya ada. Iya. Jadi semua profesi apapun, itu baik itu yang dokter ataupun yang apalah profesi apapun. Lalu cara mengatasinya gimana? Ya. Cara mengatasi hanya sederhana, Mas. Kita hanya satu. Ingat tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Kalau saya itu sampai tidak semangat berkarya, tidak laku di dalam pedalangan, anak bojo saya, sapa sing arep makan? Jangan sampai orang lain yang makan. itu seperti itu. Yeah. Kita itu termotivasi oleh keluarga, Mas. Okay. Sebenarnya apapun pekerjaan kita, ya toh, kados Mas Wirya Tantra. Itu juga seperti itu. Semangat bekerja karena demi keluarga. Tanggung jawab moral kita terhadap keluarga dan kita juga tanggung jawab terhadap pekerjaan kita ini. Kita sudah masuk ke dalam dunia pedalangan, kita ya nguri-nguri ini. Dan ini harus nanti besok setelah kami tidak ada, itu generasi yang lain itu muncul melebihi kita ini. Nah, harapan kita. Ini tantangan melestarikan budaya nih, Pak. Ini kan soal wayang ini kan tidak banyak orang yang ahli ya sebenarnya. Nah, kalau misalkan katakanlah seperti Bapak ini suatu saat kan juga pasti akan meninggalkan kita semuanya. Nah, tetapi bagaimana untuk meregenerasi ini, Pak? Karena kan ini termasuk budaya yang sudah dipatenkan dunia di bawah UNESCO. Gimana, Pak? Ya. Ini kan saya mencontoh anak-anak saya. Ya, Mas. Hidup itu tujuannya adalah sejahtera, Mas. Betul. Ya, sejahtera diantaranya kita tidak mempunyai penyakit. Sejahtera itu sejahtera. Kehidupan kita secara ekonomi kita cukup untuk makan, untuk kegiatan sehari-hari mencukupi. Itu itulah harapan kehidupan kita. Ya. Saya tunjukkan kepada anak-anak, walaupun saya itu tidak tergolong kaya, Mas, tergolong mampu tidak, tetapi dengan kehidupan saya berkesenian seperti ini, terbukti saya bisa menghidupi anak dan istri saya. Bahkan kita sudah melangkah agak keluar, saya juga banyak tenaga karyawan membuat wayang itu, semua bisa tak openi dengan hasil berkesenian. Baik itu adol wayang, membuat jual wayang, ataupun dari dalang. Jual wayang sepi kita ditutup dengan penjualan wayang, dalang sepi kita tutup dengan penjualan wayang. Seperti itu. Nah, anak saya dan keluarga saya paham. Oh, ternyata kalau kita itu benar-benar berkesenian dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, ya toh, itu akan ada hasilnya. Kalau kita itu bekerja hanya setengah-setengah, itu tidak mungkin akan ada hasilnya. Betul. Ya. Betul. Seorang dalang, Mas. Dalang itu kan jarwo dosoe ngudal piwulang. Apa itu, Pak? Ngudal piwulang nek guru digugulan ditiru, nek dalang itu ngudal piwulang. Ngudal piwulang artinya menyampaikan sebuah ajaran, kebaikan. Memberikan contoh sing apik iki, sing elek kaya ngene, itu adalah seorang dalang. Makanya kalau kita menjadi seniman yang baik, ya Mas, kita menjadi dalang yang baik. Sabet kita bagus, statur kita bagus, suara kita besar, wayang kita bagus, gamelan kita bagus. Apakah itu menjamin akan laris? Tidak. Masih ada lagi. Apa itu? Yaitu manusia itu adalah harus baik kepada siapapun. Kita harus ada serawung. Jangan kita upayakan sebaik mungkin kita jangan sampai ada musuh dengan orang. Jadi aku jangan sampai duwe masalah dengan orang lain. Kita harus menghindari itu ya? Iya, sekalipun nanti akan ada tanda-tanda masalah harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu nek wong duwe masalah itu kita banyak musuh, kita akan jauh dari rezeki, Mas. Tapi kalau kita itu tidak ada musuh, banyak rezeki. Banyak rezeki. Banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki. Seperti itu. Nah, kalau saat dalang, Pak, kan dalang itu butuh waktu yang lama. Betul. Berapa jam, Pak, biasanya? Ya 7-8 jam. 7-8 jam itu kan pegang wayang, ya kan. Kemudian ngomong terus. Capek ya, Pak? Ya, kalau memang itu sudah terbiasa. Segala sesuatu itu sudah hanya Mas, kebiasaan. Tapi ada
ritual khusus nggak Ya. sebelum memulai memegang wayang itu? Ya, ritualnya sudah kita jalani setiap hari, Mas. Apa itu, Pak? Kita tidak tidur semalaman. Saat dalang itu sudah ritual, Pak. Gitu. Kita mencarikan nafkah anak istri itu juga ritual, gitu. Itu ritual. Tapi nggak ada kata-kata kalimat ya, apa ada, gitu? Ada, itu ada, Mas. Itu rahasia atau enggak? Ya, rahasia ya, enggak ya. Itu kan, Mas, apa itu ngilmu itu kelakone kanthi laku. Artinya kita akan mendapatkan sebuah ilmu itu harus kita jalani. Penjenengan kepingin ilmune wong gawe wayang, natah wayang. Lah kudu dilakoni ta, Mas? Harus latihan. Ya? Nah, itulah kehidupan seperti itu. Ngilmu itu kelakone kanthi laku. Mas Manggala kepingin dalang. Ilmune wong dalang, tapi harus ada laku. Lakunya apa? Latihan. Latihan tahapannya piye? Ya, latihan wong dalang itu seperti ini harus dijalani semua. Mula ilmu itu kelakone kanthi laku. Dulu kuliah berarti, Pak? Ya, saya kuliah dari bapak saya, terus saya juga kuliah di ISI. Zaman dulu masih STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta. Tapi gini, Pak, ngomong-ngomong soal pengajar seni, misalkan seorang pengajar dalang, misalkan dosen dalang misalnya, ada satu aturan dosen itu kan harus S2, Pak. Sedangkan orang dalang itu rata-rata kan nggak ada ya S2, Pak. Nah, kira-kira setuju nggak? Karena kan ilmuannya sebenarnya sudah luar biasa nih. Tapi gimana dengan aturan itu, Pak? Kalau saya, Mas, ya namanya saja aturan. Sebenarnya itu kan aturan yang bisa dirubah. Sebenarnya kalau seorang dosen untuk keahlian khusus itu tidak harus kita tuntut dengan ijazah S2, S3. Sebenarnya loh, untuk keahlian khusus tentang segalangan. Umpama di kampus Mas akan mendatangkan seorang dosen dan sebagainya, nggak perlu kita lihat ijazahmu kok, dari mana kuliahmu, gitu Mas. Tapi didelok karyamu seperti apa. Sebenarnya kan seperti itu. Kalau saya setuju. Kalau ini loh, kalau kita berbicara dalam dunia seni, berkesenian. Tapi gini, Mas, belum tentu seorang S3 kesenian ini mumpuni, bisa dalang baik, bisa ngomong tutut, itu belum tentu. Mungkin secara akademis, secara tertulis saja pinter. Apakah kita mau melihat wayang itu terus wah tulisannya menciptakan buku ini luar biasa banyak, kan tidak seperti itu, tapi karyanya. Nah, kalau saya loh, itu kan nggak perlu, itu juga perlu, tapi yang terpenting adalah karyanya seperti apa. Kita lihat karyanya kalau itu karyanya bagus, mumpuni, itu pantas menjadi seorang dosen ataupun pantas seorang guru. Sebenarnya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini pemerintah mendengar ya, sehingga ada kebijakan khusus ya. Karena memang seorang dalang itu kan katakanlah dia udah ahli, kalau misalkan udah ahli ngapain buat sekolah lagi kan? Karena kan ahlinya sudah katakanlah ini benar-benar terbukti gitu loh, terbukti. Nah, ngomong-ngomong ini ada berapa wayang yang sedang dibawa ini, saya pengen tahu nih, Pak. Ini ya Mas ya, ada banyak. Itu kemarin kan belum saya keluarkan, saya membawa 2 tas dari Palembang kemarin. Oh, ini habis dalam dari di masa pandemi, ada tanggapan dari Oku Timur. Ogan Komering Ulu Timur. Ini ya teman yang punya hajat, mantu saya didatangkan ke sana. Saya suruh mendalang di sana, pengerawit di sana, saya hanya membawa satu anggota pengendang saja. Kemarin. Ya. Ini saya ingin tahu sedikit-sedikit aja wayang dan juga karakternya dan ajarannya yang mungkin bisa diambil oleh kita. Nah, mungkin mulai dari ini Semar ya, Pak? Semar. Semar, Mas, contoh kecil saja ya. Ya. Semar ini adalah pamomong. Ya, kalau di dalam Mas, di dalam Mahabharata Gagrab India sana, enggak ada. Semar itu enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada, Semar itu enggak ada.
Yang ada hanya di di Nusantara, di tanah Jawa ini Semar. Hanya pedalangan Nusantara ini Semar itu ada. Nah, Semar itu adalah tokoh Sang Pamomong yang membimbing. Iya. Ini kan saudara Semar itu kan ada 3. Sang Hyang Manik Moyo itu dulunya kan dari telur. Nah, telur kuningnya jadi Bathara Guru. Tahu toh Bathara Guru? Ya, Dewa Guru. Terus putih telur itu dari Semar, terus cangkoke telur dari Antogo utawa Togo. Ya. Itu Mas. Nah, kalau Semar ini ditakdirkan untuk menjadi pamomong. Pamomong para satriya sing mahambek laku utama. Jadi satriya-satriya sing mempunyai perilaku baik itu adalah sing ngomong Semar. Bila satriya tersebut itu akan melakukan sebuah kesalahan, diliki karo Semar. Diingatkan. Diingatkan. Oke. Kalau Togok itu memang mereka mendukung orang-orang yang jahat. Dunia itu kan hanya ada 2 loh, Mas. Baik dan buruk. Dualisme ya. Lanang wedok. Loh, enek sing takon. Kalian tuh Pak, enten banci iki lanang. Mereka menyalahi aturan, menyalahi kodrati. Itu mereka sebenarnya tidak banci karena mereka kepingin berpenampilan lain seperti perempuan. Sebenarnya mereka itu orang salah sebenarnya, banci. Gitu? Itu sebenarnya itu laki-laki. Iya. Percaya enggak? Iya. Percaya? Kelaminnya laki-laki. Nah, kelaminnya laki-laki, tapi jiwanya kepingin perempuan. Itu sebenarnya nyalai kodrat sing gawe urip. Ya toh? Hanya ada 2, baik dan buruk. Setengah apik, setengah elek tidak. Setengah itu sudah tidak ada dalam kehidupan. Nah, mungkin tidak ada. Adanya hitam dan putih. Nah, itu. Itu jadi ini Semar itu menjadi pamomong yang baik. Kalau Togok itu menjadi pamomong yang jahat. Terus sampai kapanpun wong apik, umpama misal ada orang baik itu mau selalu dikuyo-kuyo, selalu dipojokkan, selalu dihina dan lain sebagainya, suatu ketika mereka akan muncul. Kebaikannya akan muncul dengan sendirinya. Wong elek, ya, wong elek itu dikapak-kapakno tetap ya akan menjadi jelek. Pada akhirnya mereka akan menjadi jelek, akan kelihatan. Seperti contoh Kurawa dan Pandhawa, ya toh? Nah, kalau orang itu kan biasanya cenderung melihat Pandhawa ini adalah tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh sing nrimo. Ini apa ini? Ini Werkudara. Werkudara itu dalam Pandawa 5 ya? Werkudara itu adalah anaknya Prabu Pandu Dewanata dengan Dewi Kunti. Nomor 2. Nomor 2. Kalau Prabu Puntadewa itu adalah Pandhawa kan ada 5, Mas. Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Seperti itu. Ya. Nah, ini dari Semar begini ya. Karakter membimbing ke jalan yang baik tentunya ya. Kalau yang sebalik tadi yang Togok itu hasut terus untuk berbuat buruk terus. Betul. Nah, yang lainnya apa nih, Pak? Yang lainnya seperti ini tadi yang Werkudara. Mungkin sifat-sifatnya yang digambarkan Werkudara. Nah, ini belum. Oke. Kresna ini adalah juga pelindung Pandhawa. Di dalam wayang itu kan akan ada lakon loh, Mas, yang disebut dengan Bharatayuda Jaya Binangun. Jalan cerita. Nah, jalan cerita Bharatayuda Jaya Binangun itu adalah sebuah pertempuran besar antara Pandhawa dan Kurawa. Peperangan yang maha dahsyat antara Pandhawa dan Kurawa. Itu sebenarnya hanya simbol, Mas. Simbol hilangnya angkara murka. Simbol hilangnya angkara murka. Angkara murka kan cenderung dilakukan oleh para Kurawa. Gitu? Jadi Kurawa itu kan watake angkara murka, kepengin menguasai. Mereka itu tabiat Kurawa itu memang tabiat yang sangat jelek. Nah, seperti hidup di alam raya ini, Mas. Itu kan ada yang manusia tabiatnya baik, ada yang manusia tabiatnya jelek. Nah, ternyata
orang yang bertabiat jelek itu suatu ketika akan musnah, akan hancur, walaupun tidak bisa semuanya, tetapi minimal kita bisa. Artinya seperti Kresna dan Semar, ini adalah ngomong Pandhawa. Saat menghadapi Pandhawa, menghadapi perang Bratayuda Binangun, orang dua ini yang sangat berjasa sekali terhadap kemenangan Pandhawa saat perang Bratayuda. Sebagai penasehat. Ya, sebagai penasehat. Seperti itu, Mas. Lalu yang lain mungkin bisa diceritakan? Seperti ini. Penasaran. Seperti Arjuna, Mas. Ini Arjuna itu adalah panengah Pandhawa. Orang-orang lebih mengenal Arjuna itu karena mungkin ceritanya ketampanannya, ya, kegagahannya, ya, kesaktiannya. Arjuna itu juga sakti, juga tampan. Ini mempunyai kesaktian yang luar biasa, Mas. Menurut cerita pedalangan, Arjuna itu pernah menjadi raja bidadari, Saketi kurang siji di Kahyangan sana. Karena Arjuna itu sangat berjasa kepada Kahyangan. Misal banyak lakon yang menceritakan tentang apa itu jasanya Arjuna terhadap Kahyangan. Mereka dikasih hadiah menjadi ratune widodari Saketi kurang samiji. Seperti itu. Janaka itu memang kalau orang bilang Janaka itu memang tampan, memang betul. Memang nek wong lanang, istilah pedalangan ya. Wong lanang itu ngelem marang kesektene, nek perempuan itu ngelem marang kebagusane. Itu Janaka. Janaka itu memang tokoh yang sangat luar biasa sekali. Termasuk terfavorit ya? Wah, favorit sekali Janaka itu. Iya. Kalau yang lain tadi Werkudara? Seperti Werkudara. Werkudara itu tokoh yang sangat ini adalah terkenal apanya? Juga kesaktian, tangguh Werkudara. Ini kan gagah prakoso, Mas. Gagah prakoso itu sangat tangguh. Ini senopati ning para Pandhawa itu kan ini. Walaupun semua Pandhawa itu sekti, tapi ini yang sangat ngayomi adik-adiknya. Termasuk yang paling ini. Iya. Itu kan terbukti saat lakon, misal seperti lakon Bali Sigolo-golo saat Pandhawa kobong di dalam hutan Waranayata itu yang diopong oleh Kurawa itu. Ini yang semuanya Janaka, Puntadewa, Nangklasdewa ibunya itu bisa keluar dari api itu kan ya karena ini. Karena Werkudara. Werkudara itu memang sangat sekti nomor. Ampuh sekali. Untuk kita pedalangan punya kuku Pancanaka. Kuku Pancanaka punya kekuatan yang luar biasa. Ini kan sejak lahir mereka sudah mempunyai kuku ini. Seperti ini. Paringane Bathara Bayu. Ya. Ini Werkudara. Nah, dulu nenek moyang kita, Pak, mengajarkan mungkin ajaran agama. Itu bisa melalui wayang atau tidak, Pak, dulu, Pak? Ya. Ini, Mas. Nah, kita kan tidak membandingkan agama satu dengan yang lainnya. Iya. Mungkin ada pertanyaan, pernah saya ditanya, saya mendalang itu, loh, kok enek dewa itu apa? Kalau kita berbicara dewa itu apa? Mungkin kalau sudut pandang kita, kalau kita lihat dari agama Islam ya, Mas, memang dewa itu tidak ada. Gitu? Ya. Saya itu kalau mengajarkan pewayaan, ada yang menanyakan tentang lu kok dewa itu apa? Itu kalau kita dengan Islam itu tidak kado, tidak pas, tidak pas karena di dalam ajaran Islam tidak ada istilah kadewatan. Yang ada istilah kadewatan adalah ya kita wayang itu di dalam wayang itu mengenal istilah kadewatan. Ada 3 alam. Alam kadewatan itu dalam wayang loh, Mas. Alam kadewatan adalah tempat hunian para dewa. Tempatnya para dewa ya. Terus alam sunyoruri tempatnya lembut, Mas. Jin setan priprayangan itu pada dan sebagainya itu. Terus alam marcapada utawa ngarcapada itu tempat huniannya bahasane manusia, hewan lan liyane. Jadi di dalam pedalangan kita kenal ada 3 alam. 3 alam itu. Alam kadewatan, yaitu lembut, alam madyapada, alam ngarcapada. Itu alam kadewatan tempatnya para dewa, madyapada tempatnya para lelembut,
ngarco podo tempatnya para manusia, hewan dan lain-lain. Seperti itu. Ternyata ada pembagian alam seperti itu. Ada pembagian alam. Jadi manusia di dalam wayang ya Mas ya. Seperti Janaka bisa merambah ke alam kadewatan, alam Madyapada karena mereka mempunyai sebuah kesaktian. Kesaktian yang luar biasa, mereka bisa bertemu dengan dewa pun bisa. Karena punya kekuatan itu tadi. Kekuatan. Seperti kita Mas Bambane, orang yang ahli terhadap agama ataupun ahli terhadap orang lakoni itu kan terkadang dengan tataran laku broto yang tinggi itu kita bisa menemui hal-hal yang gaib, bisa melihat hal-hal yang bisa melihat hal yang gaib karena laku beratane itu tadi ngilmu itu tadi ngilmu itu kelakonnya kanthi laku nek kowe kepengen ngerti ilmune kepengen ngerti setan misal apa kepengen ngerti Banaspati misal kowe nek ilmune ya lakonono lakune piye golek guru sing iso nuduhke gurumu lakune lakonono engko lak iso seperti ini. Kowe pengen dalang, golek guru sing iso dalang, lakonono ilmune. Engko kowe iso dalang. Ya, seperti itu. Jadi bergurulah kepada ahlinya. Dan serahkan suatu hal itu dengan ahlinya juga. Ya, betul. Jadi nanti hasilnya akan baik gitu loh. Ya, karena memang kadang-kadang kalau kita ngomong soal ahli itu kan orang yang nggak bisa misalkan yang ngurus soal pesawat terbang, nanti yang ngurusin orang pendidikan kan udah keliru. Ya. Jadi segala sesuatu dicekel pada ahlinya. Ya. Saya izin ngopi dulu. Oh. Nah, ini saya mau tanya nih terkait dengan dalang. Godaan seorang dalang itu tidak hanya dalang, tukang ojek, tukang apapun semua punya godaan. Godaan itu kan munculnya dari beberapa beberapa sumber. Ya, godaan muncul dari diri kita sendiri, godaan muncul dari orang lain, itu kan ada lah Mas. Ya, godaan itu ada dari orang lain, dari diri kita sendiri. Ya, yang mau ditanyakan Mas Manggala, godaan apa? Dua-duanya ya, misal godaan apa? Contoh gini, semacam misalkan dari luar, ada mungkin sinden, ya kan? Atau dalang itu kan pasti kan sinden itu kan di belakangnya banyak sekali, dan mungkin masyarakat itu masih menganggap bahwa dalang itu ya tadi banyak godaan dari orang-orang luar tadi. Nah, terus biasanya itu seperti apa? Pak Pujono ini ibaratnya menangkis atau mengatasinya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi menjadi seniman ya memang kalau kita berbicara masalah godaan mungkin godaane wong lanang kuwi wong wadon. Ini kan yang mau ditanyakan adalah godaan terkait dengan Mas apa kuwi jenenge godaan katresnan itu. Ya. Nah, itu loh. Ya, itu memang ada Mas. Tidak hanya godaan seperti itu tidak hanya di dalam dunia berkesenian saja. Ora Guryogo, ora Gurwaranggono, tetapi orang umum itu juga banyak godaan. Nah, pada dasarnya godaan itu kan muncul pada diri kita sendiri, juga muncul dari orang lain. Dan yang menyelesaikan siapa? Ya diri kita sendiri. Artinya kita benar-benar kalau kita seperti tadi yang saya sampaikan, dalan itu hidup itu jalannya hanya dua jalur tadi. Nengen karo ngiwo. Nengen itu jalan yang baik. Sedangkan kita itu lipat jalan yang baik saja, belum tentu kita akan mendapat kebaikan loh. Betul. Itu. Apalagi kita jalan yang jelek, jalan mangiwo istilahnya. Itu nanti kita banyak rintangan di situ. Kita berjalan melalui jalan yang baik saja, kita akan selalu mendapatkan cobaan. Hidup kan seperti itu, cobaan, hidup cobaan. Nah, itu kan tinggal diri kita sendiri Mas. Kalau kita itu niat kita hidup itu hanya satu, kita berbuat kebaikan. Hidup itu kita dharma baktikan kepada satu, pada keluarga. Diabdikan kepada keluarga dulu. Nek keluarga cukup, kita abdikan kepada masyarakat,
Nek masyarakat kanan kiri sudah bisa, kita ke lebih lebar seperti itu. Berarti dari diri kita dulu ya? Lah kan sebenarnya masalah kita masalah asmara dengan Waranggono itu kan akibatnya fatal, Mas. Satu, rumah tangga kita akan rusak. Anak istri saya rusak, kan? Jelas rusak. Apalagi kita seorang dalang. Dalangi modal piwulang kok iso ngomong ra iso nglakoni, jarkoni. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kembali ke dari pribadi kita sendiri. Kalau kita itu seneng dengan Waranggono misal, Ayu itu istri orang, dua anak, padha wae ngrusak rumah tanggane orang, ngrusak pager, ngrusak turus ijo, ngrusak pager Ayu. Kalau orang Jawa seperti itu ya. Jadi ngugak-ugak terus ijo, ngrusak pager Ayu dan lain sebagainya, itu istilahnya. Itu kembali ke diri kita sendiri. Memang seneng, asik, Mas. Gitu. Saya kira siapapun loh, namanya selingkuh itu adalah menyenangkan. Gitu. Pekerjaan ataupun kegiatan yang menyenangkan adalah selingkuh. Tapi itu kan berapi Mas. Wah, selalu berbunga-bunga terus. Arep ketemu selingkuhane nganggo rasa gini ngene. Tapi itu akibatnya, Mas. Itu seneng sesaat tapi akibatnya penake sak klenteng. Klenteng itu isi randu. Iya. Ngrekasane sak ketiga rendeng. Jadi semusim bermusim-musim terus kuwi ngrekoso kepati-pati. Maka jangan sampai melakukan hal seperti itu. Itu nanti waduh, siap itu adalah hambatan dalam kehidupan. Akan merusak karir, akan merusak pekerjaan. Apalagi seperti Mas Manggala, misal Mas Manggala seorang dosen. Kena hambatan seperti itu akan merusak karir Mas Manggala. Misalkan cinta dengan mahasiswinya. Wah, itu apalagi itu banyak kasus terjadi toh, kepala sekolah mencabuli muridnya. Itu kan itu sudah sangat tidak manusiawi. Tadi kalau seperti sinden itu, Pak. Biasanya kan ini masyarakat ya kan terjadi di mana-mana juga ya. Kayak rumah tangganya gonta-ganti atau berantakan. Itu sebenarnya kenapa sih? Nah, memang banyak Mas kasus seperti itu. Ya walaupun tidak semua ya. Namanya pesinden, penyanyi campur sari itu memang terkadang ada sing bongkar pasang rumah tangga. Itu kan kita kembali ke pribadi kita sendiri. Butuh tangguh, jiwanya itu butuh istilahnya harus tangguh Mas. Karena gini, godaan Mas. Di dalam dunia tontonan itu kan godaan itu luar biasa. Apalagi seorang presiden, apalagi seorang penyanyi, dasarnya penyanyi ini ayu, suaranya apik, dan yang dihadapi audiennya itu adalah enak sing pengusaha, orang-orang kaya, wong sugih, enek wong bagus. Nah, kelebihan mereka, kelebihan audien itu menjadi image menjadi istilahnya keinginan. Keinginannya daripada penyanyi itu. Wah, bila suami saya seperti ini menjadi idaman. Nah, bila mereka itu tidak punya keimanan yang baik kan akan terjebak di situ, Mas. Di dunia tontonan itu kan di situ banyak uang sugih. Kalau kita itu hidup kita itu hanya kita tuh ngadi duit, istilah kita bekerja hanya mencari duit dan duit. Terkadang kita akan terlena di situ. Diwane duit kalau audien, jaluk nomor HP ini, terus kencan, akhirnya kan berantakan rumah tangga. Nah, banyak kasusnya kan seperti itu, Mas. Banyak kasusnya rusaknya rumah tangga, walaupun tidak semua loh, Mas. Ada beberapa anggota yang seperti itu kan karena seperti itu, Mas. Nah, karena mereka itu ya dikencani, gelem, dibayar duit. Tapi kan tidak semua sinden itu gampangan, Mas. Oh iya, tidak semua, Mas, tidak semua. Karena jumlah pesinden sama penyanyi itu sedikit, masyarakat menganggap seperti itu. Nah, tidak semua itu tidak keliru ya. Keliru, salah. Itu memang tidak semua. Ada yang seperti itu, juga ada yang tidak seperti itu. Artinya profesi seorang penyanyi atau pembeli itu profesi yang mulia, yang baik sebenarnya. Cuman disalahgunakan saja. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau piulang yang tepat misalkan, atau piulang yang sering disampaikan oleh Semar, Pak, untuk kehidupan rumah tangga misalkan, untuk kehidupan di dunia ini, seperti apa, Pak? Mungkin bisa langsung dipraktikkan seperti seolah-olah di panggung mimbar wayang itu, Pak.
Ya gini Mas. Kira-kira dasarnya urip itu sederhana. Sebenarnya yuk, yang orang sing orang marah sederhana adalah satu keinginan kita sendiri. Gitu. Sebenarnya sederhana urip itu. Orang angel. Sak madya. Seperti itu. Asal kita hidup itu sak madya, itu kepenak. Sak madya itu bahasa Indonesianya apa ya? Segala sesuatu kita itu harus sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita jangan sampai memaksakan diri kita bila kita itu belum mampu. Ya Mas, nggak bijak jadi. Nah, contoh. Kita belum menguasai sepeda motor. Gitu. Kita paksakan. Kita kan kudu berlatih sih. Berlatih itu jangan sampai merugikan orang lain. Ya, jangan sampai nabrak wong dan sebagainya, itu berlatih di tempat yang sepi. Itu berlatih dulu. Seperti halnya kita itu jangan memaksakan diri kita. Nek memaksakan kita itu nyepeda urung ngerti carane ngerem yang baik, mesinnya yang baik, ngegas yang baik, karo ngiro-ngiro jalan yang baik, kita itu sudah ke jalan raya. Wah, itulah seperti itu, hidup kita seperti itu. Menantang maut. Nah, waduh wong do stres itu amarga kita itu mempunyai sebuah keinginan yang dipaksakan. Ya Mas, ya toh, keinginan yang dipaksakan. Akhirnya seperti itu. Iya. Istilahnya sabar. Sabar. Kuncinya itu hanya sabar. Gitu. Pejabat do korupsi. Gitu misalnya. Nah, pejabat do korupsi mereka kan era sabar. Gitu. Orang sabar. Kepengen aku duwe omah 10 dan lain sebagainya. Mereka tidak sabar kok. Mbok mereka mencari dengan jalan yang benar baik. Sesuai hak-hak mereka mengembangkan. Pamane kepengen pamane menjadi pejabat kurang suki ya nyambi sing positif baik, berwira swasta apa. Itu kan iso duwe. Karena mereka tidak sabar, akhirnya mereka korupsi. Jalan pintas seperti itu. Kembali ke ini, Mas. Ya sederhana hidup itu sebenarnya. Ya toh. Sak madya sudah. Terus hidup itu harus ada eling lan waspada, Mas. Ya. Ora eling gendakane waspada lan bojone ora. Tapi itu kenyataannya kadang-kadang yang begitu. Eling lan waspada itu kita selalu ingat. Itu ingat. Eling kita selalu ingat. Eling hidup kita itu hanya sementara. Kegiatan kehidupan kita dari kecil sampai tua itu kan waktunya hanya berapa tahun, Mas. Kita ingat, kita besok itu akan suan pengayunan, akan kembali ke asal muasal kita. Gitu. Istilahnya besok ngomongnya bakal mati. Gitu. Nek kowe urip kuwi berperilakulah yang baik. Gitu. Ojo nganti gawe rugine sapa wae. Prinsip hidup saya gitu, Mas. Jadi kita tuh selalu ingat dengan kematian. Eling bahwa kita itu akan mati. Lah saurunge mati kita itu urip awake dhewe kita dharma bektekke karo keluarga. Karo masyarakat, karo alam semesta ini. Waspada ini artinya kita harus waspada, Mas. Jadi namanya panggodaning urip itu kan macam-macam. Godaannya banyak. Nek wong lanang godaane perempuan, nek wong wedok godaane laki-laki. Itu godaan asmara, godaan harta kekayaan. Itu juga harus eling. Gitu. Kalau kita itu tergoda oleh harta yang melimpah, terus harta itu kita capai dengan jalan yang tidak baik, akhirnya kita akan terjebak di situ. Kalau kita harus waspada. Jadi budak harta. Nah, itu. Mula hidup saya simple. Saya enggak kepengen kaya raya, enggak kepengen melimpah. Ya mereka sing do kepengen yo silakan. Tapi saya sak madya bae sing penting iso mencukupi kebutuhan keluarga, hati saya tenang. Itu, Mas. Pas-pasan, untuk selalu ada. Ya, itu, Mas. Filosofi saya seperti itu. Di dalam kehidupan saya seperti ini. Apalagi saya seorang seniman. Saya itu benar-benar ya hidup itu sak madya lah, Mas. Sudah sak madya rasane neko-neko, gitu. Bukan dalam arti sak madya itu kita artikan kita lelet, terus kita itu tidak seperti ada peribahasa nerimo ing Bandung. Itu
sebenarnya filosofi itu artinya seperti apa, Pak? Nrimo ing pandu, Mas. Ya. Artinya itu bukan dalam arti kok kita itu ngene wae wis. Artinya kita mensyukuri apa yang kita dapat, Mas. Misal saya dalang. Hasil saya dalang itu seperti ini. Ya saya terima. Terus kita bagikan, kita kasihkan kepada keluarga untuk kebutuhan keluarga, dan siapa kalau sudah keluarga tercukupi dan orang lain, kita nerimo dengan hasil yang kita dapatkan. Syukuri. Kita syukuri, nerimo. Pandum itu adalah pemberian, pemberian yang maha kuasa lewat manusia, ya toh. Ya. Kita mendapat rezeki adalah dari yang maha kuasa, tapi lewat manusia. Saya mendapatkan rezeki upah dalang seperti ini, kita terima, Mas. Kita syukuri, kita nikmati. Itulah poin pandum di situ. Nah, kita sudah bisa mensyukuri dan kita bisa dinikmati keluarga dan hadetolan. Nah, itulah yang dinamakan nrimo ing pandum. Nah, bukan lama nrimo ing pandum terus kita terus pasrah tidak. Tapi kita saya dapat dalang kok hanya 10.000. Misal, kok apa sebabnya kok tanggapan saya 10.000 misal? Oh, karena mungkin kita kurang baik. Pedalangan kita mungkin perlu disinau lagi. Nah, harus belajar dulu lagi. Apa yang kurang baik kita benahi. Terlepas ya, Mas, terlepas apa itu segala sesuatu adalah rezeki, itu adalah kehendak yang maha kuasa. Siji pasti loro jodoh telu tebane kabejan. Siji pasti adalah kematian itu kapan? Itu adalah merupakan rahasia alam, rahasia Tuhan. Siji pasti loro jodoh kita siapa itu kan juga rahasia alam, rahasia yang maha kuasa. Terus telu rezeki. Nah, terlepas dari itu manusia kan wajib budidaya, berupaya. Usaha terus. Berupaya terus. Oh, kenapa mereka kok payu larang, kita kok payunya segini? Ya mungkin perlu penampilan pedalangan yang bagus, karya-karya kita harus dibenahi, faktor pendukung ya harus dibenahi seperti pengiring, pesinden, peralatan, dan juga mungkin itu tadi serawung, Mas. Kita harus banyak teman. Silaturahmi. Jadi teman itu nanti kita banyak teman, tidak punya musuh, kita akan diorbitkan di situ. Ya, mantap. Itu nrimo ing pandum itu seperti itu. Jadi kita memaknainya bukan dalam arti nrimo pandum ngene wae lah wis tidak. Tapi mensyukuri, nrimo ing pandum mensyukuri yang kita dapatkan. Nek wong iki ora gedheke rasa syukur, tidak memperbesar rasa syukur, hidup itu kan selalu kurang. Rasanya kurang terus. Nek kurang terus kan stres kan. Nek stres kan tertimbulnya penyakit dan bengek itu kan dari stres, dari pikiran itu. Jadi stres itu seperti itu. Loro, akhirnya loro. Nah, kalau stres kan loro, gampang loro. Gampang sakit. Imunitas tubuh turun. Iya. Nah, ini kalau kondisi sekarang ini kan gonjang-ganjing dunia ini seperti pandemi. Pak Dalang. Apakah di dalam pedalangan juga ada semacam tanda-tanda seperti ini? Karena apa? Itu apakah ada? Atau mungkin pembacaan seorang dalang melihat kondisi yang seperti ini tuh disebabkan oleh apa dan mungkin nantinya seperti apa? Ada nggak seperti itu? Itu kan nek wong Jawa kan di otak-atik gathuk. Terus siapapun kan juga boleh menerjemahkan situasi ini, siapapun dari persepsi masing-masing mempunyai pemahaman yang sendiri-sendiri. Seniman mungkin mempunyai pemahaman sendiri, penjenengan juga seorang pendidik juga mempunyai pemahaman sendiri, tukang becak, tukang ojek mempunyai pemahaman sendiri-sendiri. Gitu, Mas. Orang itu kan seperti itu. Nah, kalau pemahaman saya, Mas, terjadinya untran-untran pandemi, nek wong Jawa ngarani pleseh seperti ini itu kan sebenarnya adalah ulah manusia. Gitu. Padahal kan sebenarnya manusia itu diciptakan karo sing gawe urip. Ciptakan karo yang maha kuasa ini kan untuk menjaga dunia, merawat dunia. Nah, ini kan sebenarnya ini kan Mas, apa itu ulah manusia. Ada yang ya kalau pendapat saya memang ini adalah terjadinya penyakit ya, pagebluk pleseh seperti ini adalah
Ya, karena ulah manusia yang tidak mampu merawat jogo alam semesta ini, Mas. Nebang pohon sak geleme dhewe, limbah-limbah industri yang seperti ini. Ya, gimana? Nah, terus limbah-limbah industri yang luar biasa seperti ini, terus keserakan manusia. Ya, keserakan manusia. Pada dasarnya manusia pengen menguasai, Mas. Mengambil sebanyak-banyaknya. Seperti ini, Mas. Jadi mungkin ya karena eksploitasi alam yang luar, alam diperas yang luar biasa ini, akhirnya munculnya seperti ini. Ini pendapat saya. Terus juga pendapat kebatinan saya ini adalah merupakan bentuk dari teguran. Teguran ya dari yang maha. Peringatan. Menungso, kowe ngati-hati ya. Berperilakulah yang baik. Sedangkan kowe berperilaku yang baik saja terkadang masih banyak hambatan, masih banyak godaan. Nah, kalau saya ya ini tadi, Mas, ini adalah merupakan peringatan ataupun menungso itu ditegur kalau sing gawe urip. Dan menungso kan lebih hati-hati, berperilakulah yang baik. Ya toh? Jadi segala sesuatu harus berawal dari pikiran, Mas. Jadi menungso itu kudu punya pemikiran yang baik, ucapane sing apik, juga mempunyai tindakan yang baik. Ucapan sing apik, gitu. Ucapan yang baik itu akan menolong kita. Ucapan ini iso mateni, ini juga iso nguripi. Gitu kan? Dengan kita berucap itu bisa nguripi, iso mateni. Iso nguripi, kita berucap yang baik, sopan santun, berbahasa yang baik dengan siapapun. Nek kita itu sing mateni, munio sak gelem unek-unekke wong, misu-misui wong dan sebagainya itu kan itu nanti mateni bagi kehidupan. Angan-angan yang selalu baik, perilaku yang selalu baik, itu akan selamat. Jadi sumbernya dari pikiran kita sendiri. Dari pikiran kita sendiri. Itu kalau dalam agama Buddha juga sama, Pak. Jadi dalam Dhammapada itu dikatakan bahwa segala sumber itu dari pikiran kita. Kalau misalkan kita berpikir baik, maka tindakan itu juga baik, termasuk ucapan kita. Ternyata filosofinya hampir mirip sama sekali ya, sama Buddhis juga ya. Itu kan itu cuma pendapat saya bukan ahli agama, bukan ahli apapun ya, Mas, cuman otak atik gatuk saja lah. Kenyataannya kan seperti itu gitu. Jadi kehidupannya kan seperti itu. Ya, mantap. Oke. Tadi kita sudah bincang-bincang soal filosofi kehidupan yang cukup panjang padahal. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini membawa manfaat bagi banyak orang, Pak ya. Yes, oke, Mas. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat dan selalu bahagia. Matur suwun, Pak Dalam. Terima kasih, Mas. Sama-sama.